Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulia Muhammad Abu Bakar, NIM 105421107518. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan klinik apus darah tepi. Jadi kegiatan yang akan dilakukan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu membuat apusan darah tepi, melakukan pewarnaan giemsa dan apusan darah tepi. Kemudian melakukan pemeriksaan mikroskopik pada apusan darah tepi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran atau tujuan kita melakukan kegiatan ini yaitu agar kita diharapkan dapat membuat apusan darah tepi baik tipis maupun tebal, melakukan pewarnaan giemsa pada apusan darah tepi, serta melakukan pemeriksaan mikroskopik pada apusan darah tepi. Nah, kemudian selanjutnya indikasi yang dilakukan itu yang pertama pasien dengan gejala malaria dan filariasis, kemudian yang selanjutnya itu pasien dengan gejala anemia, lesu dan malaise. Nah, di sini persiapan dan alat yang pertama itu persiapan alat umum yang pertama itu meja, sabun cuci tangan, wastafel dengan air mengalir, sarung tangan, tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Kemudian selanjutnya itu alat dan bahan pengambilan darah tepi yang pertama itu lancet atau jarum steril, kapas alkohol, kaca objek, dan spidol permanen. Kemudian selanjutnya itu alat dan bahan pewarnaan giemsa. Yang pertama larutan metanol, larutan giemsa 3%, dan fosfat buffer solution. Kemudian yang ketiga itu air bersih dalam botol. Yang keempat pinset, pipet, kemudian rak kaca objek. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan mikroskopik binokuler, minyak mersi, tisu lensa, alat tulis, dan alat hitung. Nah, selanjutnya itu persiapan penderita. Persiapan penderita yang pertama itu pertama itu kita menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan yang akan kita lakukan, tujuan, prosedur, resiko, dan mungkin dan resiko yang mungkin akan ditimbulkan pada pemeriksaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu meminta persetujuan pasien, apakah dia bersedia atau tidak bersedia. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pengambilan darah tepi atau memulai prosedurnya. Yang pertama itu beri label dulu pada kaca objek dengan menggunakan spidol atau alat tulis itu yang permanen agar tidak terhapus. Kita tulis identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, dan nomor regi serta rekam medis. Kemudian kita tulis juga tanggal pengambilan spesimen. Nah, selanjutnya itu kita lakukan cuci tangan dengan steril. Selanjutnya itu bersihkan jari yang akan diambil dengan kapas alkohol dan biarkan mengering. Kemudian selanjutnya itu kita minta pasien agar rileks, santai, enjoy, dan bernapas panjang. Kemudian buat kita membuat tusukan pada jari dengan menggunakan lancet steril. Nah, selanjutnya itu kita berikan sedikit tekanan lembut hingga darah keluar. Kemudian selanjutnya itu pada sisi kaca objek yang telah dilabel kita teteskan darah yang keluar dengan ukuran kurang lebih 5 mm, kira-kira 1 cm dari label identitas. Kemudian selanjutnya itu kita teteskan darah pada kedua pertengahan kaca objek dengan jarak itu kurang lebih 2 cm dari tetesan darah pertama. Nah, kemudian itu kita tekan bekas tusukan lancet pada jari penderita dengan kapas alkohol. Nah, kemudian kita beralih ke selanjutnya itu pembuatan apusan darah tepi. Nah, pembuatan apusan darah tepi itu yang pertama kita letakkan kaca objek dengan posisi mendatar pada pembukaan yang datar seperti meja yang datar. Kemudian yang kedua itu apusan darah tepi atau thin blood film dilakukan dengan menggunakan tetesan darah pada bagian tengah kaca objek atau tetesan darah yang kedua. Kemudian yang selanjutnya itu ujung jari tangan kiri pemeriksa dan memfiksasi kaca objek pada bagian identitas penderita. Nah, selanjutnya itu tangan kanan pemeriksa memegang kaca objek, satunya dengan sudut kemiringan kira-kira 45 derajat dari kaca objek berisi larutan darah atau tetesan darah. Kemudian selanjutnya itu kita tunggu hingga menyebar ke seluruh tepi kaca. Kemudian selanjutnya itu kita tarik kurang lebih 5 mm kaca pendorong ke arah belakang dengan gerakan cepat, ringan
tapi tidak didorong ke arah hingga ujung kaca objek sudut 45 derajat. Nah, kemudian itu kita tetap dipertahankan kaca pendorong, tidak pernah terlepas dari kaca objek yang diberi tetesan darah. Nah, selanjutnya itu apusan darah yang baik apabila berbentuk seperti lidah, dan semakin ke ujung itu darahnya semakin tipis. Nah, kemudian selanjutnya itu apusan darah tebal atau thick gold film menggunakan tetesan darah pada kiri kaca objek dengan menggunakan sudut kaca objek buat gerakan melingkar dari tengah ke arah luar dan menyebar ke arah luar, menyebarkan darah. Kemudian selanjutnya itu ukuran apusan darah tebal itu kurang lebih 2 mm. Kemudian biarkan hingga apusan darah tebal dan tipis itu mengering pada suhu ruangan dengan meletakkan pada rak kaca objek. Nah, selanjutnya itu pewarnaan giemsa. Nah, di sini pewarnaan giemsa yang pertama itu kita setelah apusan darah tepi yang tipis itu mengering, maka fiksasi eritrosit kaca objek dengan mencelupkan pada larutan metanol. Hati-hati jangan sampai apusan darah ikut terfiksasi, biarkan mengering pada suhu ruangan. Kemudian yang kedua itu teteskan air pada apusan darah tebal, diamkan hingga 15 menit, eritrosit mengalami hemolisis. Selanjutnya itu tetesi kedua objek dengan larutan giemsa 3% dan diamkan hingga 30 menit. Kemudian selanjutnya bilas dengan air mengalir dan letakkan dalam keadaan miring, biarkan mengering pada suhu ruangan. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan mikroskopik apusan darah tepi. Nah, ini pemeriksaan yang terakhir, dan hal pertama yang kita lakukan itu pasang kaca objek pada mikroskop. Kemudian amati kaca objek, kita amati kaca objek dan fokuskan mikroskop itu dimulai dengan pembesaran 10 kali atau 40 kali sampai 100 kali pembesaran. Nah, pembesaran 100 kali itu menggunakan minyak emersi yang diteteskan di atas kaca objek. Nah, lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandang, catatlah jenis parasit dan hitung jumlah parasit yang ditemukan. Kemudian selanjutnya itu untuk pemeriksaan dilakukan 2 kali pada lapangan pandang, yang sama dilakukan pemeriksaan dengan metode zigzag. Nah, kemudian selanjutnya itu setelah selesai, tapi lensa objek mikroskop dengan tisu pada lensa. Kemudian rapikan kembali peralatan, buang sampah medis ke tempat sampah medis. Kemudian kita identifikasi malaria pada apusan darah tipis. Nah, pertama itu eritrosit normal tidak mengandung sel berwarna abu-abu keunguan. Kemudian selanjutnya neutrofil berwarna abu-abu keunguan dengan inti berwarna ungu tua disertai granula. Kemudian plasmodium darah di dalam eritrosit. Nah, eritrosit yang kemudian selanjutnya itu identitas malaria pada apusan darah tebal. Nah, pada apusan darah tebal eritrosit mengalami hemolisis sehingga yang tersisa hanya parasitnya, bedakan dengan eritrosit. Kemudian pada kasus filariasis tampak cacing memanjang dengan bintik berwarna abu tua dengan ujung yang dibungkukan oleh sarung. Kemudian itu selanjutnya membandingkan jumlah plasmodium eritrosit. Nah, pertama itu menggunakan apusan darah tipis, menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi hingga 1000. Kemudian selanjutnya itu dari 1000 total eritrosit, tentukan berapa eritrosit yang terinfeksi. Nah, parasitemia dinilai dengan jumlah eritrosit yang terinfeksi dibagi 1000 kali 100%. Nah, interpretasinya yang pertama itu kurang dari 0,2% itu parasit